Halo, perkenalkan nama saya Febia Mufidatul Latifah Ala. Saya dari program studi Pendidikan Guru PAUD. Saya dari kelompok 1 Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyebutkan visi misi, pengurus organisasi dan juga tugas-tugas dari setiap pengurus organisasi HMPS PG PAUD. Baik, di sini saya akan menyebutkan struktur kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi PG PAUD periode tahun 2021-2022. Di sini ada Ketua Umum Harisma Fatihatul Hayu, Wakil Ketua Vera Putri Meita Saroh, Sekretaris Umum 1 Clara Agri Tias Nur Anissa, Sekretaris Umum 2 Zakiyah Darojah, Bendahara Umum 1 Farida Ismananda Rukmatin, dan Bendahara Umum 2 Febia Mufidatul Latifah Ala. Selanjutnya di sini ada daftar bidang-bidang. Nah, bidang pertama yaitu bidang bakat minat. Ketua bidang Nada Fitri Salsabila, Sekretaris bidang Cahya Mutiara Anissa. Anggotanya pertama Elinda Susanti, kedua Reina Arlita Utomo, ketiga Rizkia Putri Aziza, dan yang keempat adalah Sundari. Selanjutnya ada bidang keagamaan. Ketua bidang Wahyu Dwi Saputri, Sekretaris bidang Umul Fitri. Anggota-anggotanya yang pertama Hardianti, yang kedua Nurleha, yang ketiga Nia Febrianti, yang keempat Juliana Eka Pratiwi. Selanjutnya ada bidang edukasi. Kepala bidang Elsa Nandanuviani, Sekretaris bidang Ayu Pujiati. Anggota-anggotanya yang pertama Nita Uliasari, yang kedua Vika Retno Rosalinda, yang ketiga Linda Setiawati, dan yang keempat Nanda Putri Agustina. Selanjutnya ada bidang publikasi. Kepala bidang Isya Nabila Pradiptia, Sekretaris bidang Rifki Amalia. Anggota-anggotanya yang pertama ada Aryani, yang kedua Afifah Khairianis, yang ketiga Dina Novitasari. Selanjutnya visi dan misi HMPS PG PAUD. Visi HMPS PG PAUD mewujudkan HMPS PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai lembaga yang profesional, inovatif, dan mampu bersinergi dengan masyarakat internal dan eksternal, serta berakhlak mulia. Misi HMPS PG PAUD 1. Meningkatkan prestasi-prestasi yang telah dicapai HMPS PG PAUD. 2. Menumbuhkan rasa persahabatan dengan mahasiswa, lembaga, dan fakultas. 3. Menjadi wadah bagi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan minat serta mengapresiasi inovasi. Yang keempat, berkarya dengan kinerja. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan tugas pokok dan fungsi dari setiap pengurus HMPS PG PAUD. Yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi Ketua Umum. Yang pertama saya akan menyebutkan tugas pokok. 1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus BPH atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus. Yang ketiga, mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat organisasi. Yang keempat, mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. Yang kelima, bersama-sama sekretaris umum atau wakil sekretaris umum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik ke dalam maupun keluar. Yang keenam, bersama-sama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi. Yang ketujuh, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh anggota organisasi. Yang kedelapan, memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi. Yang terakhir, mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.
Selanjutnya, fungsi dari ketua umum yaitu 1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi. 2. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan organisasi. 3. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus pusat organisasi. Yang kelima, melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi. Yang keenam, dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kongres organisasi. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi dari sekretaris umum. Tugas pokok dari sekretaris umum adalah melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan. Selanjutnya, bersama ketua membuat surat keputusan dan cepat kerja organisasi. Selanjutnya, bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan atau TKK atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Yang selanjutnya, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Selanjutnya, mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya. Selanjutnya, memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. Yang terakhir, menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif. Selanjutnya adalah fungsi dari sekretaris umum. 1. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi, dan kearsipan. 2. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus dengan pengurus, pengurus dengan DPW, pengurus dengan pihak luar. Yang keempat, membuat laporan periodik kegiatan organisasi. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi. Yang selanjutnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua umum.